Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan kabar sepekan Menteri Pertanian. Dalam kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini, kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 23 Agustus hingga 26 Agustus 2021. Bersama saya Adi Wiranata, inilah catatan kegiatan Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di minggu keempat atau tepatnya tanggal 23 Agustus 2021 diawali dengan kegiatan seperti berikut. Senin 23 Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuka acara pelatihan petani milenial yang digelar bersama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI secara virtual dari ruang Agriculture War Room Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Menteri Pertanian mengatakan kegiatan pelatihan pertanian ini dilakukan untuk mencetak regenerasi petani di seluruh Indonesia agar memiliki jiwa wirausaha yang baik, terutama dalam meningkatkan produktivitas, pengelolaan budidaya, panen maupun pasca panen hingga pemasaran. Dalam arahannya, Mentan mengatakan agar para peserta pelatihan untuk serius mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya bisa menjadi pionir-pionir petani di masa mendatang. Jadi petani itu hebat, bertani itu keren. Bertani itu menjadi hebat, menjadi petani keren. Jadi semua yang ikut pelatihan ini menjadi orang keren loh. Catatan kegiatan penting Menteri Pertanian sepekan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021, yakni sebagai berikut. Tanggal 24 Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke Universitas Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Jawa Barat. Di hadapan mahasiswa Polbangtan dan Duta Petani Milenial yang hadir secara virtual, Mentan mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk menjadi kekuatan utama dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, petani milenial harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, harus terkoneksi baik dengan alam, manusia dan ilmu pengetahuan, menggiatkan ekspor, mampu berkompetisi sehat, kritis, serta memiliki komitmen tinggi. Selain itu, Mentan meminta agar kaum milenial tidak perlu ragu untuk terjun ke sektor pertanian, sebab bertani bukan lagi identik dengan panas dan kotor. Sebaliknya, di era digital ini bertani bisa dilakukan dengan gadget, robot construction, dan artificial intelligence. Saya sebagai menteri hari ini dengan ilmu yang saya miliki di masa yang lalu sampai hari ini tertinggal dengan kemampuan kalian hari ini dan besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya yakin inilah era anak-anakku sekalian yang lagi sekolah itu, di mana ada 3 agenda yang harus jalan yang lebih baik. Yang pertama, perbaiki kemampuan ilmu pengetahuanmu dan penguasaan sains yang baru. Salah satunya sains yang baru itu adalah tentu saja bermain dengan gadget, bermain dengan satelit, bermain dengan robot construction, bermain dengan artificial intelligence, bermain dengan intelligence market yang kuat. Catatan kegiatan Menteri Pertanian sepekan berlanjut di tanggal 25 Agustus 2021 seperti berikut ini. Tanggal 25 Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengikuti rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021. Selain membahas sejumlah agenda diantaranya laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun 2020, evaluasi anggaran tahun 2021, serta RKAKL tahun 2022. Dalam agenda rapat tersebut juga membahas usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan tegas menjawab isu impor beras yang merebak akhir-akhir ini. Mentan mengatakan, jika Kementerian Pertanian tidak memiliki catatan rekomendasi impor beras, sebab Indonesia masih memiliki stok beras sekitar kurang lebih 7 juta ton. Berdasarkan data statistik yang sudah melalui uji teknologi di Kementan, stok beras pada masa pandemi masih dalam kondisi aman dan terkendali. Lebih lanjut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa Kementerian Pertanian hanya memiliki tugas pada peningkatan produktivitas dan budidaya.
sedangkan harga dan stabilisasi berada di ranah institusi lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang. Dalam rapat bersama Komisi 4 DPR RI tersebut, Menteri Pertanian juga mengatakan jika pertumbuhan pertanian nasional mengalami peningkatan, begitu pula dengan nilai ekspor pertanian yang terus meningkat. Hal ini menuai apresiasi dari anggota Komisi 4 DPR RI yang menyebut jika kinerja Kementerian Pertanian telah membuktikan sektor pertanian menjadi andalan di tengah pandemi COVID-19. Ingin saya sampaikan catatan sampai saat ini dari kami tidak mencatat ada importasi yang telah disetujui oleh Kemenhan. Tidak ada. Dan Bapak Presiden sendiri mempertegas setuju untuk tidak melakukan importasi pada beras yang ada. Saya sependapat dengan forum Komisi 4 bahwa keberpihakan kita pada rakyat, kepada petani. Dan itu insya Allah Kementan akan konsisten menjaga kepercayaan Komisi 4 untuk membela petani kita. Di dalam kita coba mendorong semua upaya kami semua lakukan untuk memperkuat kemandirian yang ada. Baik di horti, di perkebunan maupun dengan lain-lain. Catatan kegiatan Menteri Pertanian sepekan selanjutnya adalah tanggal 26 Agustus 2021, seperti berikut ini. Tanggal 26 Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Hortikultura dengan sejumlah pemerintah daerah, pelaku usaha, serta perbankan guna mendorong agroindustri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan jika MOU ini merupakan bentuk tanggung jawab akseleratif lintas sektoral guna memperkuat pangan, utamanya dalam menghadapi COVID-19. Saudara-saudara sekalian, saya mengapresiasi acara ini, baik binteknya maupun penandatanganan hulu hilir pertanian di Horti. Saya yakin persis ini adalah bagian-bagian dari kontribusi kita semua, siapapun yang terlibat pada kehidupan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang ada. Artinya minimal kita adalah orang-orang yang ikut membantu hadirnya negara yang makin baik, kehidupan rakyat yang makin sejahtera, dan tentu saja tersedianya horti dan pertanian lain sebagai sumber nutrisi hadirnya manusia sehat dan seutuhnya. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi hari ini. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.